Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar, NPM 1007030318042 dari Fakultas Teknik di bawah bimbingan Dr. Insinyur Tony Judantor MSc dan Ibu Dr. Wila Esyawati Insinyur MSc dengan judul penelitian yaitu kajian biaya nafas pembangunan revitalisasi kawasan Gedung Perundingan Linggarjati di Kecamatan Cilengus, Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, pada ulasan dalam kajian ini yaitu adanya pembangunan baru seringkali menimbulkan beban keuangan bagi pemerintah daerah. Beban tersebut terjadi karena dengan adanya pembangunan tersebut, maka adanya peningkatan kebutuhan fasilitas publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, biaya pembangunan dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu pembangunan yang dilakukan dapat berdampak positif pada keuangan daerah atau menjadi beban bagi keuangan daerah. Selanjutnya, kawasan Gedung Perundingan Linggarjati direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kegiatan revitalisasi. Adanya kegiatan tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap kawasan sekitarnya pada saat pembangunan ataupun pasca pembangunan. Dampak yang terjadi adalah adanya peningkatan kebutuhan infrastruktur yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang dapat menunjang kegiatan pasca pembangunan. Selanjutnya, dengan metode penelitian case study dengan beberapa asumsi yaitu pembangunan yang dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang tadi ditetapkan, perubahan harga atau tarif dari berbagai objek selama masa perhitungan disesuaikan dengan perundangan yang berlaku, tingkat suku bunga yang dipakai adalah 10%, ketentuan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku saat ini dan dianggap tidak ada perubahan. Perhitungan ABDF ini tidak mempertimbangkan nilai target dan realisasi penerimaan dan proyeksi peningkatan biaya dan penerimaan maupun pengeluaran diasumsikan meningkat sebanyak 5%. Selanjutnya, untuk infrastruktur yang terpengaruh, yaitu dibutuhkan adanya peningkatan jaringan jalan, penyediaan air bersih, penanganan air limbah, penyediaan jaringan listrik, pemeliharaan air drainase, sistem persampahan, dan PJU. Dengan dibutuhkannya yaitu pada tahun pertama pembangunan, sedangkan untuk penyediaan air bersih dan penyediaan jaringan listrik dibutuhkan setiap tahun tergantung dengan perubahan jumlah penduduk dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata tersebut. Selanjutnya, identifikasi yang terjadi yaitu identifikasi penerimaan dan identifikasi pengeluaran daerah. Untuk identifikasi penerimaan satu kali terdiri dari izin peruntukan penggunaan lahan dan jenis penerimaan berulang yaitu terdiri dari retribusi, PBB, dan pajak daerah. Sedangkan untuk pengeluaran satu kali terdiri dari penyediaan lampu PJU, penyediaan sistem drainase, peningkatan jalan, penyediaan saluran air bersih, pembangunan gardu listrik, dan pembangunan TPST. Selanjutnya, untuk pengeluaran berulang terdiri dari pemeliharaan jalan, pemeliharaan sistem drainase, pemeliharaan lampu PJU, pemeliharaan jaringan air bersih, saluran air limbah, pemeliharaan TPST, dan pemeliharaan gedung perundingan Linggarjati. Selanjutnya untuk net present value didapatkan yaitu 19 miliar 389 juta 216.000 dengan nilai suku bunga yang dipakai yaitu 10% menyesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk nilai BCR itu sendiri yaitu sebanyak 1,2 dan nilai IRR yaitu 15,8%. Nilai IRR tersebut lebih tinggi dari nilai suku bunga yang berlaku saat ini, maka dapat dikatakan bahwa investasi pada pembangunan ini layak untuk direalisasikan. Selanjutnya untuk analisis finansial terbagi dua yaitu FIRR dan EIRR. FIRR adalah nilai keuntungan yang didapatkan dari nilai tangible atau nilai yang berwujud secara langsung dengan nilai yang didapatkan yaitu 15,8% yang dinilai secara layak secara finansial. Selanjutnya, untuk EIRR merupakan nilai yang didapat dari nilai intangible atau nilai yang tidak berwujud secara langsung. Nilai yang didapatkan yaitu 11% yang dinilai layak secara ekonomis. Selanjutnya, dampak eksternalitas terbagi menjadi dua yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Untuk eksternalitas negatif yang dirasakan secara langsung pada saat setelah pembangunan yaitu menimbulkan potensi kemacetan di sekitar kawasan pariwisata Linggarjati yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pembangunan tersebut. Selanjutnya untuk kesimpulan yang pertama, adapun dalam kegiatan tersebut bukan hanya
terdapat revitalisasi Gedung Peninggalan Linggarjati. Tetapi kawasan tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa total pengeluaran yaitu sebanyak 205 miliar 857 juta, dan untuk total nilai penerimaan yang diterima yaitu 323 miliar 993 juta. Berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan bahwa kegiatan revitalisasi ini akan memberikan dampak yang positif dan tidak akan membebani keuangan daerah dengan nilai NPV yaitu sebesar 19 miliar 389 juta. Selanjutnya, nilai FIRR yang didapatkan yaitu 15,8%, yang berarti nilai tersebut lebih tinggi dari nilai suku bunga yang saat ini berlaku yaitu 10%, sehingga dapat dinilai layak secara finansial. Sedangkan untuk nilai EIRR dengan nilai suku bunga 10%, didapatkan bahwa nilai yang didapatkan adalah lebih tinggi dari nilai suku bunga, yang berarti dapat dikatakan layak secara ekonomis. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.